Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Hilang kendali saat memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi, sebuah mobil menabrak sejumlah sepeda motor di Jakarta Utara. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, namun sebanyak 7 sepeda motor rusak parah. Sebanyak 7 sepeda motor yang terparkir di kawasan pertokoan di Danau Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ringsek usai ditabrak mobil. Peristiwa berawal saat mobil melintas dari arah Kemayoran menuju Kelapa Gading dengan kecepatan tinggi, namun tiba-tiba hilang kendali dan menghantam trotoar hingga masuk ke area parkir, lalu menabrak sejumlah sepeda motor. Bahkan 2 kendaraan diantaranya sempat terseret hingga 20 meter. Saat kejadian, di lokasi dalam keadaan sepi sehingga tidak menelan korban jiwa. Awalnya dia naik dari ke atas dulu, kekencangan melebihin dari ini ya, kecepatan gitu ya. Habis itu nabrak trotoar dulu, naik ke atas. Habis itu ngajar motor juga, berapa motor itu banyak, kita nggak tahu kan motornya. Nah gitu langsung muter-muter kayak gasingan. Meski tidak ada korban jiwa, peristiwa ini mengakibatkan sejumlah kendaraan rusak parah, sehingga kini kasusnya ditangani Satlantas Jakarta Utara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum atau JPU akan memanggil paksa 2 saksi untuk sidang obstruction of justice kasus tewasnya Brigadir Yosua. Kedua saksi yang merupakan anggota Divisi Propam Polri sudah 3 kali mangkir dari pemanggilan sebagai saksi. Sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun 4 orang saksi yang dipanggil oleh JPU seluruhnya berhalangan hadir. Salah satu saksi, Seno Soekarto, selaku Ketua RT Komplek Polri Duren 3, hingga saat ini masih dalam kondisi sakit keras. Kesaksian Seno terkait peristiwa di Duren 3 akhirnya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 84 tahun, lahir di Brebes pada... Dalam keterangannya, Seno menceritakan bahwa CCTV di pos keamanan Duren 3 telah diganti oleh orang tak dikenal tanpa seperizinannya 1 hari setelah peristiwa penembakan Brigadir Yosua 9 Juli 2022 lalu. Sementara itu, kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang dibacakan. Pasalnya, kesaksian Ketua RT dinilai tidak terkait dengan dakwaan JPU. Keterangan saksi tadi sama sekali tidak menyangkut apa yang didakwakan terhadap terdakwa Hendra dan Agus. Jadi makanya mereka bilang nggak keberatan. Jadi nggak ada hubungannya dengan dakwaan terhadap mereka berdua. Udah itu aja. 2 saksi lainnya atas nama Radit Hernawah dan Agus Saripul Hidayat selaku anggota Div Propam Polri juga berhalangan hadir dengan alasan masih menjalani tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Lantaran sudah 3 kali mangkir memenuhi panggilan sebagai saksi, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan memanggil 2 orang saksi tersebut secara paksa karena keduanya dinilai memiliki keterangan penting yang perlu diuji kebenarannya dalam persidangan. Ya, sementara itu Ketua Majelis Hakim kembali dibuat geram oleh asisten rumah tangga Sambo, Dirianto alias Kodir saat memberikan kesaksian. Hakim mencecar Kodir terkait kepengurusan rumah Verdi Sambo usai pembunuhan Yosua. Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Dirianto alias Kodir, kembali membuat majelis hakim marah dalam persidangan lanjutan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Ketua Majelis Hakim Afrizal menggali keterangan dari Kodir perihal siapa yang mengurus rumah Verdi Sambo yang berada di Kompleks Duren 3 pasca kejadian pembunuhan Yosua. Majelis Hakim juga menanyakan ekspresi Sambo usai membunuh Yosua. Bagaimana wajahnya saudara lihat, wajahnya FS pada waktu itu? Menangis, yang mulia. Seperti menangis. Menangis, marah atau gimana?
Seperti menangis gitu ya? Emojinya itu loh, kan ada tuh emoji di WA, ada emoji marah, sedih, kesal, jengkel, pusing. Saudara lihat apa? Matanya merah ya? Mata merah. Iya. Merah marah atau merah karena menangis? Merah tapi keluar air matanya juga ya? Keluar air mata. Betul ya? Saudara tidak tanya? Tidak berani ya? Sebelumnya, Qodir membuat hakim marah atas keterangannya yang berubah-ubah pada persidangan sebagai saksi untuk terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Ya pemirsa, sidang Sambo CS masih terus berlangsung. Dalam beberapa pekan ke depan, vonis akan segera dijatuhkan. Akankah Sambo CS mendapat hukuman maksimal, mati, atau justru sebaliknya, bebas? Sidang pembunuhan Brigadir Joshua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menunjukkan beberapa senjata dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, mulai dari senjata laras panjang, pistol jenis Glock, dan HS. Senjata ditunjukkan di hadapan hakim serta 4 ajudan Verdi Sambo. Jaksa penuntut umum menunjukkan untuk mengetahui jenis serta kepemilikan senjata yang berkaitan dengan kasus penembakan Brigadir Joshua. Dalam sidang juga terungkap terjadi pemindahan uang 200 juta rupiah dari rekening Joshua ke rekening Ricky Rizal. Fakta ini terungkap berdasarkan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin. Menurut Ricky, pemindahan uang Joshua ke rekeningnya atas perintah Putri Chandrawati. Sementara Verdi Sambo menyatakan rekening milik Joshua dan Ricky merupakan uang miliknya untuk kebutuhan keluarga dan operasional. Ya pemirsa, warga menangkap seekor buaya berukuran 3,8 meter dengan berat kurang lebih 200 kg yang memangsa salah seorang warga. Informasinya kami hadirkan setelah jeda berikut.